Jiwaku kalbu samudra pepungton ing laku tumuju dhateng Gusti dan kang amurba dumati manunggaling kawula Gusti rendeng ati bakal dumati. Sahadat sasahidan ingsun sejati. Selama ini sahadat umumnya hanya dipakai sebagai bentuk mengucapkan kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan karena hanya mengucapkan, wajar jika tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap mental manusia. Siapapun toh dapat mengucapkannya, walau kebanyakan tidak memahaminya. Padahal makna sesungguhnya bahwa syahadat adalah kesaksian, bukan pengucapan. Kalimat yang menyatakan bahwa ia telah bersaksi. Ketika kita mengucapkan Allah, maka kata ini harus hadir dan lahir dari keyakinan yang mendalam. Pada saat pengucapan, kita harus yakin bahwa Allah ada pada diri nabinya. Dan bahwa setiap diri kita mampu membawa peran nabi tersebut dalam makrifat nabi dan kenabian sebagai suatu hal yang selalu hidup. Dan ketika person nabi terakhir diberi label Muhammad, maka ia adalah lambang dari nur dan ruh Muhammad dan menyandang nama spiritual sebagai Ahmad. Dan ketika kata Ahmad disebut, Nabi Muhammad sering mengemukakan bahwa ana Ahmad bil mim, ana Ahmad bila mim, yang artinya aku adalah Ahmad yang tanpa mim, yakni Ahad. Ketika suatu bangsa jahir Arab disebutkan, beliau sering mengemukakan ana Arabun bil ain, artinya aku adalah Arab tanpa ain, yakni Rob. Inilah kesaksian itu atau syahadat. Kalau kita membayangkan Nabi secara fisikal, maka kita akan menghayalkan tentang Nabi. Nah, pada saat Allah kita rasakan hadir atau bersemayam dalam diri Nabi yang berada di kedalaman lubuk hati kita, maka terlepaslah ucap Muhammad al-Rasul Allah sebagai kesaksian. Lalu kesaksian ini kita lepas ke dalam zat Allah, sehingga kemudian tercipta apa yang disebut sebagai tunggaling Allah, Hia Kang Amuji, Hia Kang Pinuji, kemanunggalan dengan Allah, sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Pada konteks syahadat yang seperti itulah kemudian lahir ajaran tentang wirid sasahidan dari Syekh Siti Jenar dalam bentuk pengucapan hati sebagai berikut, dikutip dari Solihin 2004 halaman 182
sampai 183. Aku bersaksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup, tidak terkena kematian. Akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa. Akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan. Akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku. Akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian. Biar sempurna, terang benderang, tiada terasa apa-apa, tiada kelihatan apa-apa, hanya aku yang meliputi seluruh alam dengan kodratku. Sebagaimana dikemukakan tadi bahwa kesaksian tersebut diperoleh berdasarkan lelaku, maka setelah lahirnya kesaksian tersebut juga harus disertai dengan lelaku pula, yaitu diikuti dengan semedi atau zikir rasa, sehingga kemudian dapat mengalami mati dalam hidup dan hidup dalam mati. Zikir seperti ini dilakukan dengan mengheningkan diri dan mengheningkan cipta serta karsa, sehingga kembali tercipta kesatuan hati, pikiran, dan rasa hidup. Hal ini dilakukan dengan menyatukan panca indera, memejamkan mata, dan mengerahkan ke pucuk hidung atau pucuking kerana. Sambil menyatukan denyut jantung, harus diatur pula pernapasan yang masuk dan keluar, jangan sampai tumpang tindih. Biasanya praktik sasahidan ini akan berujung pada percampuran rasa hati dan hilangnya segenap perasaan. Kalau sudah mencapai kondisi ini, maka harus diturunkan ke dalam jiwa dan menyebar ke seluruh sel-sel dan saraf tubuh, sehingga akan tercapailah ketiadaan rasa apapun dan akan memunculkan sikap kewaskitaan atau eling lan waspada. Dengan demikian wajar jika pada kesimpulan tentang makna sahadat, Syekh Siti Jenar memberikan makna sahadat sebagai etos gerak, etos kerja yang positif, progresif, dan aktif. Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa sahadat tauhid dan sahadat Rasul mengandung makna jatuhnya rasa menjadi etos, kesejatian rasa, unsur motorik, bertemunya rasa, ide aktif dan kreatif, hasil karya yang maujud, serta dampak terhadap kesejatian kehidupan. Itulah makna sahadat yang sesungguhnya dari sang insan kamil.